ini. Beliau Bapak Dr. Haji A.M. Jumai SEMM yang akan berikan tema dengan judul Gerakan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Mari sebelum pengajian dimulai kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Cek bagus. Cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'd. Al-Mukarramun Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, yang Pak Yusuf tadi WA saya untuk tidak bisa hadir, Pak Rodi, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izin saya ini untuk terdekat lagi ya. Jadi kudu ngaji opo di hadapan para pembesar-pembesar yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Maka sejak kemarin saya diminta oleh LSIK terkait dengan ngaji di Kamis pagi ini. Saya sempat menolak 3 kali. Itu ya kita wani di hadapan Bu Heni gitu ya. Ngaji dengan Bu Heni. Maka saya akan mengambil tema yang belum pernah dibahas oleh Bu Heni, yang belum pernah dibahas oleh Pak Hadi, yang belum pernah dibahas oleh Prof. Budi dan bapak-bapak yang lain, yakni terkait dengan dakwah di dunia lain. Nah, jadi saya ini diamanai oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menjadi Ketua Lembaga Dakwah Komunitas. Tugasnya wong siji dari Pak Ketua BPM Mas Jumai, saya tugasi untuk masuk wilayah dakwah dunia gelap dan dunia gemerlap. Dunia gelap dan dunia gemerlap. Salah satunya apa? Masuk di lorong-lorong yang pada umumnya para kiai itu ketika masuk ekonomi malah gitu ora pantas gitu. Tiba-tiba misalnya punyai Eni Nanyani ketua PWA Aisyah kok masuk nih di Sunan Kuning ini, tiba-tiba kan banyak bertanya. Tetapi saya bisa masuk di sana selama 3 bulan, keluar masuk Sunan Kuning, tapi bukan untuk sebagai pelanggan, bukan ya, bukan sebagai pelanggan Sunan Kuning ya, tetapi untuk memberikan pencerahan. Jadi saya keluar masuk di Sunan Kuning, keluar masuk di JBL itu 3 bulan ya. Dan itu kalau dituliskan dalam bentuk narasi Ekobert dan ISO itu menjadi banyak karya yang luar biasa. Jadi saya ditugasi oleh Dinas Sosial atas perintah Wali Kota Semarang sebelum penutupan Sunan Kuning. Namanya Tim Kajian Persiapan Penutupan Sunan Kuning. Ini wilayah dakwah yang jarang. Misalnya kok tiba-tiba Pak Ketua PWM Pak Tafsir di JBL itu kan nggak pantas. Pernah difoto oleh Mas Ali Imran itu, wah Ketua PWM kok berusuhan itu di JBL apa? Nah ternyata di situ ada wilayah-wilayah dakwah yang kadang-kala kurang kita sentuh. Nek ceramah di hadapan para hadirin gini di masjid, majelis taklim itu mas agak enggak, dan itu relatif resikonya itu kecil. Maka kan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
yang harus kita lakukan secara bersama-sama, dan kita tidak bisa milih hanya satu topik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada hal yang baik. Yuk ngaji, yuk sholat, yuk zakat, itu relatif tanpa risiko. Tapi wa yanhauna 'anil munkar, itu risikonya berat sekali. Maka ada Muhammadiyah terkait dengan kalau misalnya saya jalan-jalan dari rumah, jalan dari Dr. Cipto menuju ke kampus, tiba-tiba di pojokan jalan kedua itu ada orang yang kuku-kuku lagi keplek. Saya ajak mas, saya berhenti, saya ajak mas, yuk ke Unimus melu ngaji. Hampir dipastikan anak-anak yang kuku-kuku itu tidak marah. Paling monggo mas jangan duluan, nanti saya nyusul. Orang kita nyusulin di bingung seperti got, mergo kalau temennya ini tidak marah. Ketika mereka orang yang lagi mendem, orang yang lagi keplek kita ajak, itu dipastikan dia tidak marah. Paling hanya monggo jangan duluan. Ada orang yang lagi keplek di sekitar Pondok itu, saya mas yuk sholat, dia mas monggo jangan duluan. Tetapi giliran mereka sedang keplek, sedang miras, saya bilang mas ojo keplek dikit, ojo mendem dikit. Wah ini buatan ini sama bualang ini oleh buatan kan gitu ya. Ini haji aja yang dua adalah melarang. Itu resikonya adalah mencegah kemungkaran itu benar. Maka ketika saya diamanai oleh dinas sosial atas perintah wali kota menjadi tim 9. Tim 9 itu dari Muhammadiyah, dari NU, LPI, FKPPI, Pemuda Pancasila, Minggu Haji dan beberapa ini. Ketua timnya adalah saya. Kita undang beberapa pakar untuk memberikan kajian. Sunan Kuning ini kan sebenarnya komplek yang sangat mulia kalau melihat sejarahnya. Di situ ada makam Sun Kun Im. Nah, terus akhirnya terkenal menjadi Sunan Kuning, Sunan yang ke-10 setelah Wali Songo, dan Wali ke-10 Sunan Kuning. Itu menjadi pusat prostitusi. Mungkin langsung ke poin sebagai bahan kajian kita ya. Ini ketika saya di Sunan Kuning, ini bagian daripada gerakan dakwah di dunia lain. Jumlah PSK itu ada 485 WPS, wanita pekerja seks. Usianya dari usia 16 tahun sampai 68 tahun. Itu the real, saya berhadapan dengan mereka mulai usia 16 tahun sampai usia 68 tahun izin praktek. Nah 16 tahun lumrah laris tak takoi mbak dengan sedino iso itu tahun 20 rata-rata kalau yang masih muda 16 tahun sampai 17 tahun sampai 20 itu tarifnya beda kan usia 68 tahun sudah beda. Usia 68 tahun tak mbak jadi kan gitu sih kasih menerima tamu. Iya mas, lu tamu ini jenang sinten itu tuh mas cacah SMA sing temen-temen. Nah, sing duitnya mau 10.000 orang. Ini adalah wilayah dakwah yang kadang jarang sekali orang bisa masuk di dalam. Dan ketika saya bisa masuk sekali, saya seorang diri AM Jumai, lagi tekan pintu harus mati saya. Ini sebelum ini ya dunianya prostitusi itu beda dengan dunia manifest. Kalau dunia manifest kan rumah nomor 1 rumah Jumai, nomor 2 Pak Budi, nomor 3 Pak Hadi, nomor 4 itu jelas dunia manifest. Tapi ada dunia laten yang kita tidak bisa tahu persis secara realita. Tapi itu ada. Mulai dari bandar judi togel, mulai dari germo, oknum aparat, bandar narkoba, rentenir, preman, pembeli seks, dan lain sebagainya. Itu duit berputar di sini,
pelanggan dalam satu bulan yang tercatat itu 2.700 laki-laki yang masuk di kompleks Sunan Kuning. Ini lagi di Sunan Kuning 2.700 tamu itu yang terdeteksi. Kalau masing-masing satu tamu itu membawa uang itu 1 juta, itu katanya itu kalau masuk ke sana itu rata-rata hampir habisnya ya 2 juta. Ya, itu uang perputaran ini bahasa di Pak Hadi Winoto, ini uang ekonomi kan ini. Jadi, di situ WPS-nya payu, mirasnya payu, makanannya payu, penginapannya payu. Kadang-kadang kita ini hanya berbicara dakwah hanya sekedar apa namanya, ngurusi masjid, ngurusi jamaah, majelis taklim dan lain sebagainya. Izin ibu-ibu dan bapak, ketika saya 3 bulan di situ, saya melakukan screening, mengundang mereka-mereka itu satu persatu. 485 itu setiap sesi 50 orang. 50 orang kita undangi satu-satu. Terus mereka dari sekian itu kita simpulkan ada 3. Mengapa mereka masuk di dunia prostitusi? Pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua faktor perselingkuhan. Dan perselingkuhan itu juga bermula dari faktor ekonomi juga. Ketiga, faktor konflik dalam rumah tangga bersama orang tua, dan ada faktor hobi. Jadi ada yang hobi ingin melihat dan merasakan yang berbeda-beda, gitu kan. Ada yang hobi, gitu. 845 WPS itu ada yang hafidhah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ini, dan itu harus kita selamatkan. Ada hafidhah, jadinya lulusan pondok nih. Saya lulusan pondok ini tidak perlu saya sebut pondoknya, dan saya di pondok itu 12 tahun. 12 tahun di pondok dan hafidhah 30 juz bersertifikat. Loh, jadi kok bisa masuk di sini? Iya, saya dijual oleh suami saya. Delala seorang hafidhah entuk bojo wong mursal. Terus kemudian dia tukang keplek, tukang judi, belum ada viral-viral terkait dengan slot. Kemudian saya itu terus kemudian karena wis bodone kayak mobil, kayak rumah wis tidak ada, tinggal punya satu istri yang cantik, akhirnya dijual pada germo, dan germonya sekarang sudah meninggal. Bu, malaikat nakal ini terhadap germo itu, karena ternyata setiap ada tamu yang anggota WPS yang cantik masuk di situ mesti dicoba dulu oleh germonya kan, karena germonya lagi. Saya tanya, Mbak, kenapa kok bisa masuk di sini? Saya dijual oleh suami saya, dimasukkan di sini karena suami saya terlilit utang, orang kuat bayar, terus akhirnya saya dipaksa di sini, dan saya di sini sudah 7 bulan. Ada lagi mbak-mbak usia sekitar 19 tahun, ayu banget. Jadi tidak dijopo, mungkin aku ketemu ganti, aku kesengsem ya gitu ya. Karena ayu ada mbak. Loh mbak, jangan ayu loh mbak. Misalnya jadi MC Unimus pun Pak dosen, Pak WR itu gelomok kabeh mbak. Bisa ya mas. Anak saya itu usia 1 tahun 8 bulan itu dijual oleh suami saya seharga 60 juta. Saya sebagai seorang ibu yang melahirkan, melihat anak saya 1 tahun 8 bulan itu dijual, dan saat ini entah berada di mana. Saya ingin menebus anak saya. Saya sudah kesana kemari cari tangan orang di KI. Lu mau nih gue dilasismu, orang tahu alamatnya, nanti alamatnya kan. Nah ngerti ya, nanti gue dilasis Unimus loh, orang ngerti alamatnya. Toh kita orang duit 60 juta gitu ya. Akhirnya saya diajak oleh teman saya, terus boleh utangin kalung itu orang di KI, dan tidak kenal dengan dosen-dosen Pak WR Unimus, sehingga dia akhirnya ketemu orang yang sudah masuk, diajak sih. 6 bulan dia sudah mendapatkan uang lebih dari 60 juta, dan akhirnya bisa menebus
keluar dan tidak harus membawa pengganti yang orangnya cantik seperti kamu, muda seperti kamu. Kalau enggak mati. Maka banyak sekali orang-orang dalam dunia itu tiba-tiba hilang, mati, alasannya mati, dibunuh oleh pelanggannya dan sebagainya. Itu karena ada persoalan di belakangnya. Itu tidak bisa keluar ketika dia masih dalam kontrak. Sekalipun dia itu bisa tadi sudah terpenuhi bagaimana membebaskan anaknya yang 60 juta, nggak bisa. Dia harus menjaga. Maka ketika saya screening dan ini nanti akan ditutup dan semua PSK itu akan dipulangkan, dia syukur-syukur. Itu emang nyikep aku gitu ya kan. Jadi lagi nyikep aku ya alhamdulillah. Saking senangnya dia. Terima kasih Mas. Jadi banyak sekali dari BPS itu yang sebenarnya pengen keluar dari komuniti yang dari 485 BPS itu semua terdaftar. Ini ada kartu anggotanya. Jadi ada organisasi namanya Ikatan Pekerja Seks Indonesia. Itu namanya IPSI. Dan dia punya kartu anggota. Jadi kalau sampai warga Unimus, kakak Unimus, orang kartu anggota Muhammadiyah kalah dengan ini PSK ini. Lu PSK kartu anggota itu. Ini tak tutup nih Mbak cantik ini. Nah, itu udah diteluk Mas Riono udah. Dia punya kartu anggota di Arkonejo. Dan dia di sini terdeteksi namanya biasanya nama samaran. Nah, nama samaran. Jadi dunia prostitusi seperti ini. 485 BPS, kemudian pelanggannya itu terhitung ada 2.700, dan dampaknya ketika dia terjangkit penyakit HIV, siapa? Hampir 1.300 perempuan menikah dengan laki-laki pembeli seks dari BPS tadi. Jadi 1.300 perempuan menikah dengan lelaki pembeli seks yang secara bebas. Itu didata di Semarang kok ini. Itu lagi Semarang ini datanya. Mumpung orang sekolah musik gitu ya. Nah, dampaknya juga bayi dari yang dilahirkan ibu yang mengidap penyakit HIV. Maka ketika Aisyah dulu punya program pendampingan terhadap TB dan HIV, itu luar biasa. Bagaimana di Semarang Utara itu adalah yang tertinggi. Inilah wilayah-wilayah dakwah kita. Maka kita ya harus berbagi peran, berbagi tugas. Dunia mereka ada dunia laten, bandar judi, pengedar narkoba, ada tukiman. Mohon maaf saya baru kali itu tahu tukiman itu apa. Karena ini mungkin dewasa kabeh. Tukiman itu adalah simpenannya wanita PSK. Jadi ternyata yang punya simpanan itu tidak laki-laki punya wanita di zaman lain dibikin rumah mewah atau di apartemen, enggak. Tapi ini PSK itu punya laki-laki simpanan. Jadi nek ono apa namanya Pak WR dengan ono ngejek bulan ora bayar, itu kok sing begitu tukiman itu. Tukiman itu tugasnya ngumpul laki mangan. Itu dinamakan tukiman. Dia tugasnya di situ disewakan rumah, tidur dibiayai, bayarnya adalah PSK, makan yang biaya PSK, terus pokoknya melayani seksnya oleh PSK, itu diimu oleh PSK. Itu ketika nanti ada orang yang nakal, dia sebagai bodyguard. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ketika saya memberikan penyuluhan di hadapan perwakilan PSK yang ada, iki orang senar persis orang senari banget. Isi ngomong-ngomong dan beli gitu ya. Ya, tapi senari itu ayo banget. Orang sih mau pakai singletan gitu. Jadi pakai singlet berdetak gitu ya. Ini saya pas pakai baju ini ya, memberikan penyuluhan di hadapan mereka ketika persiapan mau penutupan. Jadi kita buat 20 karena ini di saat itu adalah masih
hobinya masak, kita latih masak dengan berbagai varian masakan. Ada yang hobinya merias, kita datangkan ahli-ahli rias. Ada yang hobinya buat sulaman handmade gitu ya, hasil karya tangan itu ya kita datangkan. Itu pembinaan yang secara langsung kita lakukan. Jadi, maka disinilah yang perlu kita kita lakukan. Mengapa sih kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jika ada kemungkaran, jika ada kezaliman dan Allah marah, Allah menimpakan musibah, Allah menimpakan bala, tidak hanya mengenai mereka yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, tetapi yang kena juga adalah kita yang aktif ibadah, istiqomah di dalam ibadah, itu kena dampaknya dari marahnya Allah. Jadi kemungkaran itu kan mendatangkan musibah, mendatangkan amarahnya Allah. Bisa suatu Nabi, maka kan ada LGBT. LGBT itu mendatangkan musibah. L longsor, G gempa, B banjir, T tsunami. Jadi LGBT itu mendatangkan musibah yang tidak main-main. Di Semarang ini kami, kebetulan saya kan ketua forum ormas, ada komunitas di Semarang itu ormas 460. Sebagai ketua forum ormasnya adalah saya. Dan di dalamnya itu ada komunitas perwaris, Persatuan Waria Semarang. Nah, jadi ada wanita perwaris itu mbak. Jadi itu undang mas kak perwaris itu persatuan wanita berkeris. Ya karena mau lanang tapi macamnya itu. Itu ada juga HWMI, Himpunan Wanita Mandiri Indonesia. Di sini adalah wanita-wanita yang single parent. Itu ada di Semarang, community yang usianya pokoknya syarat masuk HWMI itu maksimal 45 tahun. Kalau sudah menikah, maka dia harus keluar dari HWMI. Jadi Himpunan Wanita Mandiri Indonesia itu adalah para wanita-wanita single parent. Kebetulan yang dijadikan pembina adalah AM Cemai. Jadi mau ayu-ayu gitu. Jadi tidak harus dibujuk, metu saka ormas. Ada 460 ormas di Kota Semarang yang selalu kita didik. Nah, ini selalu kita ajak. Maka disinilah dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Maka betapa amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita lakukan di berbagai lini. Maka termasuk ini ya. Nah, ini yang pernah kami lakukan. Ini yang saat ini lagi viral. Saya sejak tahun 2012 ini terkait dengan perjudian di Kota Semarang. Dulu judi togel di Semarang itu hanya 3 lapak. Di Petelongan yang radiusnya 750 meter dari kantor PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemudian di Jambi sama di daerah Supriyadi itu hanya 3 lapak. Tahun 2012. Tahun 2023 saya deteksi kembali beserta para intel yang ada. Jadi kami ini melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar yang bersih itu tidak sendirian. Nek dhewe aku wis manikit dia sejak 2012 AM Sungai Semarang. Tahun 2012 ketika kami meminta agar penutupan togel di jalan Sriwijaya, khususnya di dekat Bangju Timur itu ada kodenya ini. Nah, mana ya? Nah ini lapak togelnya ini, kuponnya ini. Surat saya layangkan kepada ini ya. Surat itu saya layangkan kepada Kapolda, tembusannya Polrestabes, Dandim, Wali Kota, Gubernur. Tiba-tiba 2 hari berikutnya yang mendatangi saya preman
bunta kalau gue senjata, dia menodongkan saya supaya mencabut surat itu. Ketika itu saya temu di Masjid Rumani dan Masjid Rumani belum jadi seperti ini. Saya jawab, Mas, apa yang saya lakukan ini dalam rangka gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan ini adalah tugas kami sebagai ketua pemuda Muhammadiyah. Silahkan Jumat hari ini boleh mati dengan tembak, tapi ingat, pemuda Muhammadiyah se-Indonesia tidak akan diam, tidak akan tinggal diam. Ternyata preman itu barang sangat kayak mana. Itu juga ketika ada gertakan ya, pedih juga, walaupun aku yang deg-degan ya. Tapi kan doaku ini orang ada setapak paling panditi natap mendat jinur menter sekape senjata orang temomo dibedil oleh judil dan gitu ya. Lu ini dungannya suka buru ini nanti mau terbang. Tapi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir tetap ada pada diri kita. Ketika menghadapi orang seperti itu, lantas ketika dia gertak itu, rumah jenengan mana? Rumah saya Dr. Cipto. Dr. Ciptonya mana? Lasipin. Lu dengan sasana itu, nah itu rumahnya bapak saya. Langsung sungkem di hadapan saya. Saya itu anak buahnya bapak jenengan. Ternyata preman itu harus dilawan dengan baik preman gitu ya. Jadi betapa penting pelaku dakwah itu harus merekrut mantan preman gitu ya. Bapak saya itu kan baik preman di kota Semarang Jawa Biaya gitu ya. Sehingga perlu ketika dalam situasi tertentu sebut. Jadi ini yang pernah kami lakukan ini ya. Tahun 2012 saya diancam mau ditembak dalam Rasido. Terus baru diiming-imingi, Mas, pemuda Muhammadiyah kita beli mobil, silakan mau mobil apa? Oh enggak, dan nanti mau plat khusus nggak apa-apa. Buat plat TH 1932 TGL. 1932 itu kan lainnya pemuda Muhammadiyah TGL TGL. Wah keren, saya beli AM cuma ini sana kemari. Mohon maaf Mas, Muhammadiyah udah kaya. Itu belum muncul 15 triliun di BSI. Saya waktu itu ketika itu saya udah sombong gitu kan. Insya Allah Muhammadiyah sudah kaya, bisa memenuhi ortong-ortongnya untuk bisa dakwah. Saya tolak mobil itu, kayak Fortuner itu sebenarnya. Tapi syaratnya mencapai surat yang berbeda. Mau Fortuner kah, atau Pajero kah? Enggak Mas. Buat pribadi Mas lagi enggak. Terus datang lagi bawa duit, wes bokok pakai enggak. Terus akhirnya mau kasih cincin, enggak. Jadi alhamdulillah. Jadi ketika dia ngasih budak-budakan ya soal mau ngasih mobil, ngasih apa dan sebagainya, kita punya. Saya ini dia nggak tahu kalau mahali AM Jumaya, Mas, aku gue Mas, wanita cantik Mas, bisa dipoligami Mas ya. Tapi enggak. Jadi inilah ya gerakan yang pernah kali lakukan gitu ya. Ya. Jadi kayak duit juga, kayak mobil juga, kayak kegiatan juga, jajan kayak Mas, kayak mau wanita cantik Mas, buat istri kedua, ketiga. Nah, ini yang pernah kami lakukan, bahwa perjudian di kota Semarang yang dulu hanya 3,8 2023 itu sudah menjadi 4.008. Jadi kalau sekarang itu presiden lagi GBRI, pokoknya harus pensiun percuma kan gitu ya. Paling hanya mau GBRI 3 bulan kembali lagi. Belum tentu presiden yang baru nanti akan membuka kembali tentang bahaya judi. Bahkan kemarin muncul wacana korban judi online akan diberi bansos. Berarti orang miskin yang lain masih banyak kok. Jadi perjudian, kasus perjudian kita minta jangan sampai aparat penegak hukum kalah dengan bandar. Sikap bandar jangan hanya monopol. Ini saya sampaikan seperti itu. Dan setiap ada kapolda saya sampaikan, jangan sampai polisi jadi bikin judi online akan disikat jalan ini. Nah, dari sekian ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa dalam dakwah kita ini perlu membangun prinsip-prinsip dakwah, bahwa dakwah kita ini memberikan peringatan. Ya, dakwah kita ini juga bagaimana menggembirakan. Dakwah kita ini
cinta dan kasih sayang dan penuh kelembutan. Kita dakwah di dunia-dunia gelap dan gemerlap langsung dengan frontal sweeping, udah mereka nggak akan simpati pada kita. Buktinya dari 480 WPS yang saya amati, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah pada pulang, yang ini kembali normal, kecuali yang ada yang lagi balik menaikkan ini, karena memang si COVID. Maka perlu kelembutan. Nah, kemudian dakwah itu memberikan kemudahan, jangan betul-betul. Saya ketika dicurhati oleh orang yang transgender dalam ilmu kedokteran yang punya dua kelamin ya. Nah, Mas, saya itu punya dua kelamin, saya harus ikut sok yang mana? Sok laki-laki atau sok perempuan? Ini Ustaz paling umum yang bisa jawab ahli fikih. Loh, saya hanya singkat ketika itu. Loh, jenengan pipis, sing metu pipisnya sendiri. Nah, ini Ustaz Mamdul juga mungkin bisa menjawab fikihnya bagaimana ketika ada orang punya dua kelamin, nek sholat itu hanya sok laki-laki atau sok perempuan. Saya tuh pengen tobat, tetapi aku pengen tobat itu ketemu siapa? Saya setiap ke sini, saya langsung ditolak, dibentak. Saya ke sini dibentak, saya disingkirkan, dianggap saya adalah manusia yang berkelainan, manusia yang menyimpang. Nah, itu perlu ada orang-orang yang mendekati, orang-orang yang pengen tobat, orang yang punya dua kelamin, dia harus ingin di mana? Maka fikih ini yang harus bisa Mas Arif Rahman bisa menjawab terkait dengan fikih orang yang punya dua kelamin ketika itu. Pipisnya si paling pipis yang mana? Terus yang kedua si paling banter nih. Nah, ini mungkin si paling banter adalah dominan Anda. Ada juga waria juga yang pengen tobat itu banyak. Mas itu pengen tobat, pengen sholat. Ketika masuk di sok laki-laki saya ditolak karena saya dianggap kayak wanita. Ketika saya di sok wanita saya ditolak karena dianggap kamu kan lebih kekar kayak laki-laki. Dan saya itu harus sholat di sok yang mana? Nah, ini perlu keramahan. Jadi perlu menebarkan cinta, kasih sayang dan kelembutan di dalam menyambut kedatangan mereka. Termasuk mohon maaf mu'alaf center. Kami ini seringkali mengikrarkan, mendampingi ikrar orang-orang mu'alaf dengan Pak Sel di Masjid Taqwa. Ketika dia masuk Islam, itu ancaman mereka luar biasa. Dia ada yang diancam dari komunitasnya, dikeluarkan dari pekerjaannya, dikeluarkan dari ahli warisnya. Dia diancam, dibully habis-habisan. Giliran dia masuk ke komunitas Islam, tidak ada orang Islam yang memperdulikan mereka. Maka banyak sekali mu'alaf itu balik mereka. Gula-gula di Islam tidak ramah dan tidak ada kelembutan dan tidak ada kasih sayang. Maka namanya kan mu'alaf qulub itu kan artinya gampang tergoyahkan. Maka di situ perlu pendampingan. Ada orang yang saya sudah masuk Islam, ternyata di komunitas saya itu kepala bahasanya itu bahasa kasar. Padahal saya dari rumah, ibu saya memusuhi saya, bapak saya memusuhi saya, adik-adik kakak memusuhi saya, dunia kerja saya memusuhi, wabe membuli. Bahkan saya dicoret dari ahli waris. Giliran saya masuk ke Islam, orang-orang Islam tidak ramah terhadap saya, tidak lembut dengan saya, dan tidak memberikan solusi kepada saya. Maka Unimus juga nanti bisa menjadi pendamping mu'alaf center. Tegas dan keras, ya. Tegas dan keras. Kalau tidak tegas, tidak keras. Jadi ada kalanya kita di dalam dakwah itu tegas. Kayak tadi, ada juri togel yang kita berani. Di Kota Semarang itu ada tempat perjudian yang sekelasnya dengan di Las Vegas, Texas. Di mungkin jenengan yang dekat itu, Teluk Budas. Teluk Budas itu ada tempat perjudian sekelas di Amerika, dan itu aman-aman saja. Mohon maaf, di sana itu ada backingannya luar biasa sampai 1 jam. Jadi kalau ada orang yang akan macam-macam di situ, itu sudah jalan pertama sudah habis. Belum masuk jalan kedua, belum sampai kepada tempat lokasinya, itu sebenarnya. Kecuali dengan kekuatan massa yang dari kekuatan
tetapi kaitan dengan isi tasnya. Nah, kata-kata terakhir, kekuatan umat Islam itu kalau sudah berhadapan dengan calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, endingnya adalah isi tas mobil. Padahal ini sebagai power elite. Kalau kita mau dakwah sesungguhnya, kuasai kekuatan politik. The power elite itu hanya 3. Ini adalah komentar orang pengamat ahli dari Amerika. Itu the power elite itu hanya 3. 1 adalah penguasa, 2 adalah pengusaha, 3 adalah keamanan. Siapa yang menguasai 3 kekuatan ini? Udah di Indonesia sudah di Fir'aun. Mau apa bisa? Kuasai itu entitas politik. Sebenci apapun kita dengan anggota DPR RI di Senayan, seluruh kekuatan perangkat negara itu melalui jalur kekuatan politik lewat DPR. Mau ngangkat Kapolri lewat DPR, mau ngangkat KPK lewat DPR, mau ngangkat Panglima TNI lewat DPR, mau ngangkat MK lewat DPR, mau ngangkat KPU lewat DPR, gawe undang-undang haji lewat DPR, gawe undang-undang zakat lewat DPR. Nah, kalau DPR-nya itu orang-orang tukang mendem, orang-orang yang tukang kemaksiatan, kemungkaran, apa yang akan terjadi? Data yang dirilis hari ini, ada kurang lebih 1.000 orang anggota DPR itu yang terlibat dalam slot judi, slot online. Ada anggota 1.000 anggota DPR, entah itu DPR RI, DPR Jateng, DPR kota, itu ada 1.000 anggota DPR lebih itu terlibat di dalam perjudian online. Dan uang berputar di dalam dunia perjudian ada 600 triliun. 600 triliun. Jadi duit tok sampai tak tutup. Wah, ini nanti aparatnya itu cocok kiai ini bareng itu kan gitu ya. Kiai itu ya pesantren pengajian, pol-polnya itu gitu ya. Tapi kalau polisinya tingkat Jawa Tengah piro, tingkat kota piro, tingkat RI piro, itu 600 triliun itu perputaran uang di dalam perjudian. Dan dalam ini PPATK ini yang merilis itu adalah PPATK. Uang yang mengalir dalam kaitan dengan perjudian itu ada kurang lebih 1.000 anggota DPR yang terlibat di dalam judi online. Ini main nutup DPR ini monopoli. Ya, maka ini harus menjadi pergerakan. Kekuatan the power elite itu harus ada entitas politik yang ada di situ dari kalangan Islam, kalangan Muhammadiyah. Maka kita dukung Pak Edmund itu yang dosen kita, dosen Universitas Muhammadiyah Semarang, dan sampai saat ini statusnya juga masih sebagai keluarga besar Unimus. Itu kita dukung karena ini kekuatan politik ini. Kalau ada Pak Edmund di sana, paling tidak rumah sakit urusan kesehatan kita bisa melobi di sana. Kedua adalah kekuatan pengusaha. Nah, sekarang kan ngomong 9 naga. Data menunjukkan sampai data 2023, ideal pengusaha dibandingkan dengan jumlah penduduk itu adalah 14% jumlah pengusaha. Di Indonesia itu baru 3,47%. Berarti kekurangan pengusaha 10%. Jadi ideal perbandingan antara jumlah pengusaha. Nah, 3,47% ini bentar lagi nih, 2 menit lagi. Ya, jadi 2 menit lagi saya sampaikan. Indonesia itu hanya 3,47%. Dari 3,47%, komunitas Muslim tidak ada 10%. 90% lebih pengusaha kita ini dari kalangan non-Muslim. Dan rata-rata pendatang, bukan asli wong Indonesia. Maka di universitas manapun, termasuk Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi, bagaimana kita melahirkan entrepreneur di sekitar kita ini, betapa kita harus melahirkan saudagar-saudagar. Dulu Muhammadiyah itu beretikat
Pernah ini diungkapkan Gus Dur ketika menjadi presiden, berbicara tentang Muhammadiyah dan NU. Kalau Muhammadiyah dulu itu adalah komunitas-komunitas santri yang saudagar. Kalau NU itu adalah komunitas-komunitas petani sukses yang juga santri petani sukses. Sekarang dalam perkembangan waktu, Muhammadiyah saudagarnya sudah sedikit, lebih banyak ASN pegawai. Di NU komunitas petaninya sudah berkurang. Sawai didol gawe nyalon kepala desa. Dadi lurah akeh saya. Dadi ning gone komunitas NU anak-anak Ansor dadi lurah, dadi kepala desa, dadi DPR, dadi bupati. Sawai semono sawai monggo didol gawe nyalon bupati, gawe nyalon kepala desa. Nah, akhirnya sekarang di komunitas NU juga petani-petani sudah merosot sedikit. Di kalangan Muhammadiyah jumlah pengusaha juga sudah merosot sedikit. Nah, ini harus kita bangun kembali. Bagaimana membangun jaringan-jaringan saudagar Muhammadiyah? Muhammadiyah bisa berdiri di beberapa titik, itu kan jaringan saudagar badan. Bisa dipastikan di mana ada pengusaha batik, di situ Muhammadiyahnya kuat. Karena Kiai Dahlan itu ketika ekspansi kemana-mana, dapat kemana-mana, itu sambil berdagang batik. Maka di dalam Pekalongan, Pekajangan, di daerah-daerah lain, di mana ada sentral batik, di situ pengusaha Muhammadiyah batik itu kan dulu saudagar. Maka harus kita kembalikan. Silahkan jadi dosen, silahkan jadi dokter, tetapi jiwa entrepreneur harus ada. Ya, harus ada. Silahkan jadi dosen, gak apa-apa jadi dokter, tapi jiwa entrepreneur itu harus ada. Saya jadi dosen, anak buahnya Bu Dekan FE Bu Asri, tapi saya di rumah punya kos-kosan. Saya punya 5 rumah kos, tapi bujurnya siji tok. Ya, jadi punya rumah kos-kosan, tapi alhamdulillah sampai sekarang istiqomah, istri hanya satu. Ya, jadi statusnya dosen, tapi di rumah saya punya usaha. Dan itu dari nol kumpul, dan saya nggak punya apa-apa. Ya punya apa-apa nih, punya fisik yang sangat lengkap. Mulai dari kos-kosan itu saya kontrak rumah 1 tahun, kontrak itu 2,5 juta. Kemudian saya tembung kepada pemiliknya, Bu, ini nanti rumah yang saya kontrak ini mau saya buat kos-kosan, boleh nggak? Oh silakan. Setahun saya bayar kepada pemilik 2,5 juta, kemudian saya sekat menjadi 8 kamar. Per bulan saya bisa mendapatkan 5 juta. Berarti per tahun saya mendapatkan hampir 70 juta. Dari situ alhamdulillah bisa nyicil tuku tanah, iso nyicil gawe omah, akhirnya bisa berkembang. Inilah yang harus kita bagikan, kekuatan ekonomi. Dan ketiga adalah kekuatan keamanan jiwa. Itu penting. Jadi pelaku dakwah harus ada Umar bin Khattab, harus ada Abu Bakar, harus ada Utsman, harus ada Ali. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW dalam dakwah itu dikawal oleh mantan preman sing pemberani, dikawal oleh politisi ulung sing kanut tetapi disegani, dikawal oleh pengusaha, oleh Utsman, dikawal oleh orang pintar yaitu Sayyidina Ali. Jadi kita di dalam dakwah itu ojo meluncur hanya seorang diri. Seperti saya alhamdulillah teman saya mantan preman juga ada, aparat ada, ahli hukum ada, ya pokoknya yang menjadi teman diskusi. Sehingga ketika kami melakukan aktivitas-aktivitas, alhamdulillah hingga saat ini tidak ada balas balik, serang balik dari sisi hukum. Karena saya apa yang saya lontarkan, apa yang saya sampaikan sebelum saya muatkan di media sudah dikaji oleh pakar hukum yang selalu mendampingi saya. Oh aman, silakan. Saya kira itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ini menjadi bagian daripada tugas kita dalam gerakan dakwah. Maka dakwah itu harus mencerahkan, dakwah itu harus menggerakkan, dakwah itu harus menggembirakan. Sekali tempo jamaah kita ini diajak piknik, dan insya Allah para dosen dan keluarga besar Unimus juga nanti akan diajak piknik oleh Pak WR
Pak Wen dan Pak dipimpin oleh Pak pimpinan kan gitu ya. Saya kira itu maturun, mungkin tidak ada diskusi karena sudah sangat siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa